Tuhan semesta alam yang melindungi mereka, dan mengucapkan berkat buat Israel. Luar biasa. Ya, tema kita hari ini adalah populasi Muslim di Indonesia menurun drastis dan khilafah makin beringas, makin berani menyatakan batang hidungnya terang-terangan. Jadi kalau Anda lihat, sekarang ini yang pro-Palestina, ya, itu khilafah. Nah, itu khilafah. Ya, mereka pasti khilafah. Termasuk Menteri Luar Negeri itu. Ya, mereka sekarang makin berani. Mereka makin mengerikan, makin terang-terangan, bahkan melakukan persekusi untuk orang-orang yang pro-Israel. Ya, hati-hati. Karena Indonesia sekarang ini, sekalipun populasi Islam habis, makin menurun drastis, tetapi kendalanya adalah orang-orang pro-khilafah makin berani. Dan mereka tersistematis ada di mana-mana. Ada di Belanda ini, ada Ikhwanul Muslimin dan grup-grup Salafi yang dalam tanda kutip moderat. Moderatnya itu dalam arti mereka bisa ngeblend ke populasi masyarakat. Jadi feminis ya. Mereka ada di dalam kelompok-kelompok sosialis, ada di kelompok-kelompok liberal, ada di kelompok-kelompok yang pelindungan binatang itu ya. Mereka di mana-mana. Ya, dan mereka terang-terangan berkata saya orang Salafi. Ya. Oh, itu mengerikan. Jadi sekarang ini mereka itu sudah benar-benar masing-masing menunjukkan jati dirinya. Ya, dengan kejadian Israel Palestina ini. Wah, itu nampak banget tuh. Haleluya. Jadi Anda hati-hati. Hati-hati, jangan lengah ya, terutama Pendeta Gilbert ya, jangan lengah. Ya, jangan ngajari jemaatmu untuk ketahuan ya, supaya kami terhadap roh Babel, spirit intimidasi. Ya, ingat di zaman Nimrod, orang yang tidak setuju, yang tidak mau menyembah Tuhannya Nimrod, dipersekusi. Di dalam Talmud itu ditulis ya, dipersekusi. Orang-orang yang tidak mau menyembah kutip oleh Al-Quran. Ya, wahyu dari gaib itu bukan ya dari halakah. Nah, di zaman Nebukadnezar, orang yang tidak mau menyembah patungnya Nebukadnezar juga diintimidasi, diteror. Kalau mereka dewanya lain, mereka kan diteror. Ya, mereka tidak boleh menyembah dewa lain selain dewanya Nebukadnezar. Ya kan, kalian kan orang Kristen kan ditakut-takutin nggak boleh ibadah kan. Bahkan yang izinnya sudah ada aja dibredel. Sampai sekarang itu si Menteri Dajjal itu, Menteri Satu Mata Biru itu, si Menteri Dajjal Santoloyo, itu juga sampai sekarang nggak bisa berkutik. Nggak bisa diapa-apain itu GKI Yasmin. Kenapa? Karena memang Menteri Dajjal dia. Kemarin saya diinterview sama wartawan di Jerman, ngobrol. Dia bilang, lo kan ada orang moderat di sana. Moderat? Kamu tahu nggak bedanya moderat sama radikal? Kalau yang radikal itu teriak-teriak halal kafir, 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 bunuh kafir. Dia diam, dia akan bilang saya moderat, tapi dia tutupin gereja satu-satu. Jangan-jangan Gusiaku juga terlibat tuh dalam penutupan GKI Yasmin. Di mana Banser? Harusnya dibuka saja, Banser suruh jaga toh. Beres kan? Buka saja GKI Yasmin. Takut sama masanya siapa? Ya Kak, Banser dong suruh jaga. Saya yakin PGI mau tuh suruh bayar Banser. Kemarin berapa miliar tuh transfer berapa tahun ya kan? Setiap tahun itu transfer. Nah, PGI suruh bayar transfer aja, suruh gereja-gereja itu kalau mau ditutup suruh Banser jaga. Ya toh?
Mana bansernya? Nggak ada. Lawa yang nutup gereja ya banser juga kok. Yang jaga gereja waktu Natal banser. Yang nutup gereja banser. Ganti jubah doang. Ya kan? Jadi mereka makin nyata, makin terang-terangan. Apalagi dibongkar terus sama kejang-kejang dijamin dah pokoknya. Luar biasa. Teman-teman yang di live YouTube, minta maaf nggak bisa ini ya, nggak bisa masuk karena full. Full. Sebentar, saya mau tampilkan. Arti ada teman-teman yang kirim video bagus sekali ya. Saya mau tunjukkan dulu ya. Sebentar. Mudah-mudahan ini tidak kena copyright ya. Tapi saya tadi cek sih masih aman. Saya share screen. Mengaku malu dan nilai si peminta sumbangan seperti preman dan tidak pantas membawa bendera market di Aceh. Mengecam aksi marah-marah peminta sumbangan di sebuah minimarket di Aceh. Ia mengaku malu dan nilai si peminta sumbangan seperti preman dan tidak pantas membawa bendera Palestina. Punya gimana ya? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Aksi marah-marah seorang peminta sumbangan di minimarket Aceh menuai kecaman dari seorang pria yang mengaku berasal dari Palestina. Dalam video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, sejumlah pria berpakaian gamis dengan syal berbendera Palestina marah-marah dan mengamuk di sebuah minimarket di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kemarahan dipicu karena pria dengan syal Palestina merasa dilecehkan dengan uang sumbangan yang diberikan hanya Rp1.000. Untungnya dari Matangkuli sini. Punya gimana ya? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Atas aksi ini, seorang pria yang mengaku berasal dari Palestina dalam videonya merasa malu dengan tingkah laku pria yang marah-marah karena hanya diberi 1.000 saat meminta sumbangan. Ia menilai si peminta sumbangan tak pantas membawa bendera Palestina. Itu orang yang megang bendera Palestina dan ngamuk-ngamuk di minimarket, itu tidak layak megang bendera Palestina. Saya orang asli Palestina, ana min Palestina. Aku orang Palestina, saya tidak setuju dengan cara preman. Orang yang di Aceh itu caranya cara preman. Kita orang Palestina, kita malu melihat bendera kami itu dibawa sama orang preman. Meski sempat viral dan menuai kecaman, namun akhirnya masalah antara peminta sumbangan dan pihak minimarket berakhir damai. Permasalahan kedua kemudian dimediasi oleh kepolisian. Oknum yang marah-marah pun akhirnya meminta maaf dan menyatakan tak akan mengulangi kejadian yang disebutnya sebagai sebuah kesalahpahaman. Saya mohon maaf kepada semua pihak atas video yang viral di berbagai media dan berita yang mungkin sudah meresahkan masyarakat. Masalah pun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus ini sekiranya bisa menjadi pelajaran untuk kita agar tak menyelesaikan masalah dengan emosional. Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Dan gundulmu peang. Bingung saya. Saya tadi sebut ya. Cina. Gara-gara itu saya tiap hari waktu SMP berkelahi ya. Tiap hari saya berkelahi. Gara-gara itu. Bilang Cina. Terus dimintain uang gitu ya. Yang tahu nggak yang orang keturunan Arab itu. Dimintain saya uang. Begitu saya nggak kasih, dia bilang, Cina kamu. Saya jawab, Arab beleduk. Saya bilang begitu kan. Saya jawab lagi kan. Dia bilang, Cina, Cina lole, Cina lole. Dia bilang begitu. Waktu itu kan saya masih SMP, saya bilang, Arab beleduk, cungure dawa. ABCD itu kan. Ngamuk dia. Dia pukul saya, badannya tinggi besar ya. Waktu saya kecil kadang orang-orang dulu begitu tahu saya itu, dia kaget, badannya gede sekarang si Paul. Ini fotonya cuman hilang semua ya. Kacau sekali. Sebentar. Saya punya ininya ya, foto saya. Wait. Ya, nanti sambil cari ya. Sambil cari. Jadi, gara-gara itu, coba lihat ya. Yang punya Cina ya, kurang ajar. Terus memang baik.
Sebentar, ini suaranya putus-putus ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Enggak begitu, lanjut aja. Putus-putus nggak nih? Bagus, Lanjut ya? lanjut. Oke. Lanjut. Bagus ya. Oke. Nah, Putus. Bapak putus-putus. Putus-putus, Pak. Sekarang Bapak putus. Tapi bagus ya. Oke. Kalau ngomongnya Ya, cepet ngerobot oke, ya. nggak apa-apa deh. Kita coba terus ya. Maju terus tanpa. Jus. Nah, ini saya mau tunjukkan ya. Jadi saudara waktu itu, nanti sampai saya tunjukkan, ada yang mana tadi. Jadi ngomongnya Cina kurang ajar tuh. Wah, itu zaman kalau saya itu bilang Cina begitu, waduh. Zaman saya SMA itu saya bisa ngamuk itu diomongin begitu ya. Karena saya bilang saya Indonesia kok bukan Cina, kurang ajar kamu. Tapi sekarang saya pikir-pikir lagi, kenapa saya diomongin Cina marah ya? Emang saya Cina kok. benar Cina. Emang Cina kenapa? Ya kan. Justru saya bangga sekarang. Saya bangga saya Cina loh. Serius. Hari ini saya bangga saya Cina. Karena apa? Di Eropa ini orang Cina itu masyhur. Orang Eropa orang itu rajin kerja dan di mana-mana tuh selalu begitu masuk orang Cina. Dia lihat sipit begitu. Dia selalu datang. Dia senang. Karena apa? Orang Cina itu kalau kerja nggak hitungan di sini. Pokoknya orang Cina sini pokoknya bukan nggak ada orang Cina biang kerok di sini deh pokoknya. Dan saya bangga sekarang jadi orang Cina. Maksudnya orang keturunan Tionghoa begitu ya. Tapi dulu saya di Indonesia itu saya takut. Ya, saya berusaha setiap hari panas-panasan supaya kelihatan hitam badannya. Ya kan? Supaya Hitachi itu loh hitam tapi Cina. Tapi itu kenyataannya ya. Kita nggak bisa pungkirin. Saya nggak minta dilahirkan jadi Cina kan, bukan sarannya orang tua saya juga ngelahirin saya jadi Cina kan. Maunya kan dulu dilahirkan jadi apa gitu kan, jadi alien apa-apa begitu kan. Cuma kan gagal, orang tua saya gagal bikin alien. Kalau dulu bisa dia bikin alien supaya saya jangan kayak Cina kan. Tapi satu tadi yang menyakitkan apa endingnya? Damai doang. Sementara kalau yang bela Israel anti Palestina, wah masuk penjara. Padahal masih anak kecil. Oke, nanti sambil saya kumpulin data satu lagi ya. Tampilannya itu saya memang harus ini harus pelan-pelan. Nah, kita siapkan dulu lengkingan rakyat jelata dari Amerika. Paul Dere. Silakan. Mana nih Amerika? Oke, lanjut dulu nih Pak Nugroho dulu ya. Pak Nugroho dulu nih. Mana Pak Nugroho? Pak Nugroho. Mana Pak Nugroho? Selamat malam di Indonesia, selamat pagi di Amerika tempat lain. Terima kasih atas kesempatan diberikan Mbak Paul. Om Swastiastu, Salam, Rahayu, Sagung Dumadi. Ya, lihat judulnya ini menarik. Hari ini judulnya populasi Islam menurun, tapi khilafah makin berani. Intinya. Ya, kalau saya amati ketika saya kecil dulu, ya, orang Kristen nampak dan ada berdirinya satu gereja, itu satu kecamatan paling hanya satu. Nah, ketika saya kecil terus berganti tahun, ada beberapa orang yang berani mengabarkan Injil masuk desa-desa dan berdirilah di desa-desa jemaat pengikut mulai berkembanglah, bertambahlah pengikut Yesus dan berdiri gereja di satu tempat. Memang tidak mudah untuk mendirikan gereja di satu tempat. Hanya nampak bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus agar kita diminta untuk pergi ke seluruh penjuru dunia dan jadikan kalau bangsa muridku makin menurut saya terpenuhi ya. Jadi di tanah Jawa
di tanah Jawa itu nampak, kalau dulu satu kecamatan satu, sekarang menjadi lebih, ada beberapa gereja dari berbagai denominasi tumbuh di berbagai desa, ya, sampai pelosok-pelosok. Nah, di peristiwa suatu hal yang sangat mengejutkan, adanya pandemi pandemi COVID, masa pandemi COVID-19 mulai di Indonesia dinyatakan mulai Maret 2020, itu menyebabkan memaksa kita menyesuaikan diri dengan menerapkan berbagai hal-hal yang baru, menyesuaikan diri dengan kondisi agar tidak terpapar COVID-19. Tetapi saya melihat akhirnya berkembanglah melalui teknologi Zoom, YouTube, dan sebagainya, pengabaran Injil itu tidak lagi terbatas hanya lewat orang per orang atau radio. Sekarang ke seluruh penjuru dunia. Nah, saya memaknainya sebagai suatu berkah di balik krisis COVID-19 ini. Ada peluang untuk penyebaran Injil tersebar tidak tersekat melalui jarak dan waktu. Ya, seperti Pak Paul Chang dari satu tempat menjauh di sana di Eropa, kami ada di sini, dan di pelosok-pelosok lain di sini adanya COVID, salah satu COVID terjadinya pengabaran Injil yang tidak terbatas ruang dan waktu. Itu menjadi satu berkat menurut saya. Nah, tapi di Indonesia yang mau ditanyain apanya, Pak? Mohon dijelaskan tentang isinya. Kalau ini. dijelaskan itu bisa 2 jam khotbahnya, Pak. Iya. Ya, sekilas saja. Jangan, Pak, jawabannya, Pak. Jadi mungkin nggak begitu. Mungkin itu jawabannya panjang, Pak, 2 jam untuk menjelaskan. Karena kalau saya langsung ujuk-ujuk, nanti tidak hermeneutik dan tidak baik buat citranya saya juga untuk menjawab. Jadi itu tidak bisa dijawab karena jawabannya panjang, tidak bisa sekali cuman kata, oh ini begitu. Kecuali ada beberapa ayat yang bisa menunjuk langsung. Tetapi itu kan di situ tidak ada ayat apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa. Nangkep ya? Jadi itu tafsir. Kalau yang Bapak tadi bilang itu adalah tafsir, dan tafsir itu harus dijelaskan dengan sejarah, dengan kritik historisnya mengapa ada cerita itu. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk, oh itu kebangkitan Israel sekarang, itu nggak bisa begitu. Gitu ya. Iya, maksud saya. Oke. Ini menurut saya ini kan nubuatan ya. Kitab ini berisi nubuatan. Karena jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Jawabannya hilang Pak Paul suaranya. Oke. Pak Paul suaranya hilang. Kena asap sate kuda. Sabar. Orang sabar dikeselin. Iya, oke. Pokok dulu. Lagi error terus ya. Sekarang udah bagus ya? Bagus. Ya, Pak Paul Dire lagi lanjut, Pak Paul Dire. Iya. Terima kasih, tadi lagi ini Pak, lagi dipanggil jadi ya baru sekarang nih. Salam semua. Ya. Salam. Nah, PR kita memang bagus sekali ya mengenai ini khilafah ini. Memang kan kita udah pernah ngomong beberapa waktu yang lalu, Indonesia itu kayaknya sih mau dijadikan seperti benteng terakhirnya Islam lah, ya kan? Karena kalau yang lain-lain kan Arab-Arab udah mulai ngerti lah, apalagi dibuka dengan keturunan Abraham itu oleh Presiden Trump, sehingga mereka baru sadar bahwa Israel itu masih saudara mereka sendiri. Cuman ada beberapa negara Arab yang nggak diladeni atau masih ya istilahnya premannya lah, kayak Turki, ya kan, Palestina, Iran, itu masih perlu waktu untuk mengerti siapa Israel. Tapi yang jelas kemarin nih ada cerita, saya juga baru dengar bahwa di PBB minta ditandatangan resolusi mengenai genosida, dan Indonesia tidak mau menolak.
bukan tidak menolak, Indonesia menolak untuk menandatangani resolusi tersebut. Jadi jelaslah bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah mau, ya kan? Paling enggak dia berpikir, wah jangan ditandatangani, kita mau ada genosida berikutnya, ya kan? Ya itulah. Jadi Retno itu yang Pak Paul bilang benar, dia itu sebagai bagian dari khilafah. Dan dia pidato di PBB itu dia tuh cari muka sama Amerika, Pak. Cari muka, Pak. Karena di sini kan sekarang pemerintahan baru ini kan unity, jadi dianggap bahwa semua bangsa bisa ada di sini. Nah, sedangkan kejadian di New York tuh Yahudi lagi makan dipukulin sama Arab-Arab itu kan mereka nggak tahu orang Yahudi itu sumbangsinya ke Amerika itu sangat luar biasa. Arab cuma kecek apa gitu loh, nggak ada urusannya. Tapi mereka itulah namanya Islam tuh susah untuk diajak yang benar gitu. Itu aja Pak Paul. Terima kasih banyak Pak Paul kesempatan ini. Ya saya mau tanya, ya gimana Pak? Orang Islam sumbangsinya apa di Amerika? Ya nggak ada Pak. Orang mana ada? Wah ya Yahudi ini benar-benar, ya kan? Semua mereka punya pemikiran itu ya di sini memang. Di sini yang Amerika itu kan bagian dari mereka juga, cuman karena pemerintahan sekarang maunya unity, tapi jangan nyerang gitu. Tapi udah nggak ada kok sekarang, karena langsung diproses Pak. Itu aja Pak Paul. Terima kasih banyak Pak Paul. Luar biasa. Iya Pak. Kasihan untuk yang dipukulin untuk kemarin ngawur ya itu ya, gila ya. Oh iya dua kota kan? Ngawur iya, itu. Pak. Iya, tapi ngawur itu, gila. Ya itu tuh bingung. Ini nggak bisa pakai itu. Oke, kita lanjut dulu nih. Tadi susu kuda. Mana tadi susu kuda? Ya. Tadi kira konspirasi lagi. Ya. Ya. Shalom. Rahayu. Buka, jus, gubrak, ulala bebe. Tadi juga Bu Mei udah bantuin raise hand-in katanya nih, aduh puji Tuhan ada sekretaris pribadi nih tiap kali jadi co-host, kita semua melayani dengan peran masing-masing ya, seperti Maria dan Marta. Ya, by the way, teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe channel Susu Kuda. Tadi saya live bentar sebelum live ini. Makasih teman-teman di sini yang udah datang dan dukung ya. Kalau nggak like dan subscribe, saya lempar ke dalam kubah besi Iron Dome. Ya, baik Pak Paul, untuk topik hari ini, saya sebenarnya beberapa hari belakangan ada kirim ke Pak Paul ada 2 link di tempat yang Pak Paul bukanya setiap 5 milenium itu Pak. Tapi ya nggak apa-apa saya sebut aja lah ya. Ada satu video menunjukkan situasi pakai kejadian signal aja, besok pakai signal aja. Oh, tapi di signal nomornya kelihatan ya? Iya, oh, ya, cuma gua doang yang tahu. Gila lu. Oh ya udah. Masa nggak percaya sama gua? Ntar gua rudal jadi kodok lu ntar. Iya, oke Pak. Iya lu. Iya jadi yang mau itu menunjukkan saya, yang lu curigain saya. Kau bener. Ya, jadi gini Pak, tadi kan ya ada satu yang di Twitter itu menunjukkan kejadian di Kensington ya, yang ada kerumunan luar biasa demo pro Palestina ya di Kensington di Inggris. Nah, itu ada satu lagi artikel berita di kejadian ini mungkin saya taruh di chat aja kali ya biar teman-teman bisa lihat juga. Ada lagi satu kejadian di kota Leeds di Britania Raya di Inggris. Di sana tuh jadi ada ini Pak, ada kalau yang di Kensington tuh kan ada pro Palestina gubrak-gubrak ya, terus kalau yang di Leeds tuh ada guru di sekolah ngomongin Palestina dikit aja langsung sekolahnya dikepung gitu Pak, katanya dikepung sama orang-orang yang pro Palestina itu. Nah jadi yang saya lihat dari 2 kejadian itu, jadi sebenarnya kok di Eropa Barat ya, kok gubrak-gubraknya makin lama makin mirip sama demo berjilid-jilid yang mungkin ya teman-teman yang masih di tanah air kayaknya udah familiar gitu loh. Pas lihat di video tersebut dan di artikel tersebut,
apa yang saya lihat, gimana cara berkerumunannya, teriakinnya apa aja, cara-cara mereka berkerumun, apa semua itu sama semua Pak, kayak yang Bang Toyib punya gitu loh. Nah, kok Eropa Barat makin lama juga makin ke arah Bang Toyib gitu-gituan ya Pak Paul, gimana itu sebenarnya gitu? Nah, ya menurut Pak Paul gimana itu ke depannya? Ya itu aja, makasih Pak. Ya. Yang demo di Eropa. Yang demo di Eropa itu orang-orang mereka sendiri loh, orang-orang Timur Tengah loh. Iya. Israel itu. Serem ya. Kalau Eropanya sendiri secara resmi dia memberikan simpatinya kepada Israel kan. Angela Merkel, si Mark Rutte, itu secara mereka memberi ini empatinya. Dan itu merupakan, kalau Mark Rutte kemarin di Twitternya kan, itu merupakan hak Israel untuk membela diri. Karena mereka kan diserang dulu kan. Diserang dulu, mereka gila itu. Terus ambil video dulu. Sebentar. Hilang suaranya Pak Paul. Iya. Gak apa-apa, sebentar. Lagi kumat tetangga lagi kumat. Kalau ada gini udah bisa kita mengalah, tapi udah nggak apa-apa. Yang penting bisa didengar. Oh, memang dan untuk mereka gitu Pak, susu kuda. Nah, itu agak aneh memang. Oke, jadi kalau ditanya mengapa bisa begitu, saya rasa tapi orang Palestinanya di sini nggak ikut demo tuh. Sini saya banyak kenalan orang Palestina ya. Sebenarnya dia kenapa Hamas, dia bilang nggak bisa Hamas yang berkuasa. Ya, saya tidak suka dengan Israel, tetapi Hamas itu memang biang kerok. Dia bilang begitu. Hamas memang biang kerok. Luar biasa. Jadi isu itu adalah demo dari mereka sendiri. Tapi otorita di Eropa kok diemin aja gitu ya, kayaknya ngalah juga sama mereka gitu ya, sama yang gubrak-gubrak itu, terutama ya ada yang pukul-pukulin orang apa itu. Iya, kalau kalian di Indonesia demo membela Israel, ditangkap langsung. Kalau di sini walaupun pemerintah secara formal ya, secara formal mereka mengatakan simpatinya terhadap Israel, kalau ada demo anti Israel nggak ditangkap. Soalnya beda, itu negara maju sama negara lagi merangkak memang beda. Beda, cara berpikirnya beda pemerintahnya. Sebentar, saya mau share dulu sekali ya, mau share dulu nih sebentar nih. Nggak akan ditangkap, sekalipun kalian demo ngelawan Merkel juga nggak ditangkap. Nah, ini ya, ini pakai bahasa Inggris ya. This is what the media is reporting from Temple Mount. Now, let me simplify things for you. This weekend was the last Friday of Ramadan. Unfortunately, every Ramadan, there are radical Palestinians who are calling for violence, riots, and clash with the Israeli police on Temple Mount. The very police, by the way, of it, and then posted online blaming Israel for breaking into the mosque and for clashing with innocent people, completely distorting the truth. Let me tell you something. These radicals have no respect to their own mosque. They throw rocks at the police from the mosque, and not only at the police, they throw rocks and items over the Western Wall to hit Jewish worshippers as well. They store rocks inside the mosque. Listen, they are not protesting, they are calling to murder Jews. Last Friday, they sang at the Temple Mount songs that call for Hamas to fire rockets at Tel Aviv. Instead of keeping Al-Aqsa holy, they make it political. Instead of respecting Al-Aqsa as a place of worship, they use Al-Aqsa as a stronghold from which they attack Israeli police.
because they know that such videos and pictures will cause an outrage in the global media. Al-Aqsa is not holy to these radical Palestinians, but it suddenly becomes holy to them when they can use it against Israel. We have seen videos of Palestinians disrespectfully playing with a ball at the Dome of the Rock Ward. The Palestinian media is quick to report when Palestinians are injured in these clashes, but they are quiet when Palestinians are murdered by other Palestinians. They were silent when Maryam al-Takouri, a 21-year-old Palestinian, was killed on her way back home in East Jerusalem when a stray bullet fired by Arabs during a fight between themselves hit her. Or what about the 280,000 displaced Palestinians in Syria? They couldn't care less. This is hypocrisy. Their hate for Israel is greater than their love for their own people and children. Listen, 17 police officers were injured in these clashes, with approximately half of them needing hospital treatment. Take a look at the face of this IDF soldier who got hit by a rock thrown at him by Palestinians in Samaria this week. Rocks can kill, but thankfully he's recovering. I stand with our police. It is the same police that makes sure that thousands of Muslim worshippers can attend Al-Aqsa Mosque and pray every Friday. The same police that protects Muslim worshippers, Christian worshippers, and Jewish worshippers. They do not act in any racist way. On the contrary, many of the Israeli policemen are Arab, Muslim, Christian, and Druze. I support the Israeli police because every police would have done the same thing when dealing with violence that can kill. Please share this video. Don't let those radicals lie to the world. Afraid to be in Israel? I mean, because the Arab media always says that, you know, it's we Israelis oppress the Arabs, that it's a dangerous country, it's in constant war. Oh, what do you guys think? We've never found all those things. I think if that ever existed, then we must have been in the age of deception. And what we found, Israel is a land of coexistence, diversity, and peace and prosperity. That's what we found. Are you sure? Because there are anti-Israel people that watch, anti-peace, I would call them, that say that, you know, in Israel it's a dangerous place. So it's good to hear that you felt a different experience. Which place is dangerous place? We went all the way to Golan, and it was peace. Yes, true. It was peaceful. Yes. Literally, the people. In fact, if anything, the humanity should thank those soldiers of Israel who are protecting the Golan borders and helping some of the Syrian refugees and children. Humanity should thank them for fighting terrorism, either the Hezbollah side, the Syrian dictators, the Iranian regime, which means sponsoring a lot of terrorists, the militias in Gaza or the militias in all around the world. Yeah. So yeah, if anything, people should thank the Israeli soldiers for protecting humanity. That's what I found. Amen to that. Amen. And these are heroes. You don't see them on TV. You don't see them on movies. You see them only in real life. And they protect a lot of lives of children, women. The Israeli army. Big time. Of course. Let me tell you this. This is a new Middle East. The new Middle East now is not like the new Middle East last year or the years before that. The new Middle East is the place for peace, prosperity, tolerance, and coexistence. This is what we saw in Israel. This is what exists in the UAE, in Bahrain, and this is what is going to be the shape of the new Middle East we're living now. Together we stand. Together we stand. Amen. Amen. Nah, halo, bingung ya? Nah, itulah. Internet kebanyakan dengar hoax. Sekarang kita lihat nanti ya. Kalau cuma film bisu, ya orangnya juga nampak, cuma cita-cita begitu, orang tergantung filmnya dari mana, ya. Dan Indonesia terbiasa dibangun dengan itu. Oke, kita lanjut dulu. Lengkingan, rakyat jelata dengan sejuta toa. Großvater, wie geht's dir? Oke, lanjut.
Rahayu. Kedengaran ya suara saya Pak Paul ya? Serem amat background lu kayak Nazi ini, Opung. Ya, begitulah gambaran hati sekarang ini. Aduh. Jangan galau Ya. begitu dong, Opung. Nggak bisa disembunyikan sih perasaan itu. Jadi, Pak Paul, terima kasih Pak Paul ya. Sepertinya saat ini kita melihat kebanyakan orang atau kelompok tertentu sedang gelisah dengan masalah fluktuasi populasi dan masih gamang untuk meningkatkan kualitas moral. Terus kita melihat suhu bela-membela pun lewat sosmed maupun tindakan-tindakan real di luar sana semakin memanas dan meningkat. Cara berpikirnya, cara bertindaknya pun semakin tidak rasional dan tidak beradab. Bahkan menjelang perhelatan pesta politik pun yang masih tersisa beberapa tahun lagi, sudah terbaca loh. Mereka mencuri start, mobilisasi sumber daya dan upaya, mengkonversi situasi yang sedang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri, itu sebagai bahan bakar untuk menimbun energi keberpihakan. Ya. Perkembangan terakhir di dalam negeri, terutama pengguna media sosial, itu sudah jelas masuk dalam perangkap stigma keagamaan. Ya, masih mau menyangkal? Masih mau menyangkal nggak gitu ya? Kalau peristiwa di luar negeri itu antara Israel dan Hamas, saya tidak bilang Palestina, antara Israel dan Hamas, ya, saya juga tidak bilang Yahudi. Mah ganti aja mah. Kenapa? Ganti aja. Nggak menarik. Ya, lanjut, kalau nggak Opung. menarik nggak usah didengar. Iya, ini Lanjut. kan rakyat jelata. Semua rakyat jelata boleh menjerit, melengking. Ya, cari aja yang menarik di luar sana. Yang nggak setuju boleh keluar dari. Ya, ini selalu dinarasikan sebagai pertikaian kemanusiaan. Buktinya selalu mempersoalkan kepemilikan Yerusalem dengan dalil-dalil kitab suci agama tertentu pasca sejarah bangsa Israel. Ya, jadi yang dipersoalkan kitab suci agama tertentu pada pasca sejarah bangsa Israel. Padahal pasca sejarah sebelumnya itu ada sejarah Israel lagi gitu ya. Apalagi ada seruan untuk mengutuk dan melakukan genosida bangsa Israel. Jelas ini tidak berkeperimanusiaan gitu ya. Jelas. Nah, pernyataan sikap narasi pro-Hamas dan anti-Israel bagi setiap bangsa yang bermaksud menjaga perdamaian, menghapus penjajahan dunia, apalagi katanya salah satu kita anggota negara non-blok, tidak berpihak loh harusnya kan gitu ya. Tidak berpihak. Mari kita simak dan renungkan. Kalau kita non-blok, bagaimana mungkin di satu pihak kita membela bangsa yang memulai penyerangan dan kemudian mengutuk negara yang bertahan untuk menyerang? Itu namanya ambigu. Itu namanya OMDO, NATO, no action talk only. Semakin memperkuat keyakinan bahwa bangsa-bangsa seperti ini memang sudah mulai menempatkan dirinya sebagai underdeveloped nation. Bukan underdevelopment, underdeveloped nation. Ya, 2 tingkat di bawah underdevelopment. Yang hilang peradaban di mata internasional. Lalu berapa dekade lagi pemimpin negara seperti ini untuk memulihkan kehormatan bangsa? Itu ajalah gambaran dinding di gambar saya itu. Terima kasih Pak Paul. Shalom untuk semua saudaraku. Cerita bergambar dengan rintihan hati yang begitu dalam ya. Oke, luar biasa. Lanjut dulu ya. Pak Bobi silakan. Shalom Rahayu. Shalom Rahayu. Ya, saya tadi tertarik nih dengan pernyataan Pak Paul ini yang orang-orang Salafi ya di Eropa sana sudah masuk ke organisasi-organisasi sekuler Pak ya. Mereka bisa blend in gitu loh dengan keadaan yang dunia sekuler di Eropa sana.
saya jadi ini Pak, teringat ini contohnya aja sih saya ingat ada di salah satu media itu ya, Black Lives Matter itu mendukung Palestina Pak. Jadi entah apa ideologinya yang dianut, yang pasti banyak NGO gitu ya, atau organisasi-organisasi yang membela hak asasi itu lebih condong, saya nggak bilang lebih banyak sih, lebih condong membela yang lemah gitu loh, jadi nggak tahu latar belakangnya apa gitu ya, tiba-tiba membela yang paling lemah gitu. Mungkin karena media juga mempertontonkan korban-korban sipil yang banyak gitu loh di pihak Hamas dari Gaza sana. Jadi maksud saya adalah sudah banyak kayak seperti yang Pak Paul tadi bilang, ini mungkin sudah banyak nih para kadrun-kadrun ini di luar negeri ya, ataupun di Indonesia gitu ya, yang memang sudah menyusup ke institusi-institusi yang yang netral ya, kemudian mereka mengacaukan suasana gitu di situ, sehingga membuat institusi tersebut condong ke arah mereka gitu loh Pak. Dan kalau kayak begini memang udah bahaya besar sekali ya, karena jangan-jangan ini institusi macam PGI pun ya kan itu sudah disusupi bukan oleh kadrun tapi orang-orang yang berpikiran politically correct gitu loh. Orang yang berpikiran ya mereka tidak bisa membela gitu. Jadi mereka tidak ngerti kebenaran itu. Jadi mereka samarkan seolah-olah itu adalah sesuatu yang sesuatu hal yang memang harus tidak dibela gitu loh. Padahal kan kalau kita mengenal kebenaran ya kan, kebenaran itu kan memang kita harus memiliki satu sisi gitu loh, memilah satu sisi gitu kan. Katakan apakah itu benar atau katakan apa itu salah gitu loh. Jadi kalau keadaannya kayak begini, ini justru saya khawatir di institusi-institusi Kristen pun ya, roh keberanian yang Pak Paul ungkapkan itu jadi padam, diganti dengan roh politically correct gitu, asal dia bisa hidup aja di negara itu gitu loh. Nah kalau kayak begini, tidak ada lagi orang yang berani ngomong sesuatu itu kebenaran sejati atau sesuatu itu palsu atau sesuatu itu setengah-setengah gitu loh. Dan ini jadi semakin mengkhawatirkan karena infiltrasinya bukan hanya di lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia yang disusupi oleh kadrun, ini juga udah masuk ke lembaga gereja-gereja gitu. Jadi saya teringat, ternyata ini juga suatu hal yang mengaburkan kebenaran juga, itu adalah sesuatu hal yang yang dapat memadamkan roh kebenaran itu Pak. Semangat semangat keberanian itu sendiri gitu loh. Itu Pak, menurut saya itu yang yang saya baca dari situasi ini Pak. Terima kasih Pak Paul. Iya, itu yang justru, nah ini saya mau sebentar ya. Setelah ini kita pause dulu, kita dengarkan laporan dari tim diakonia kita ya. Sebentar, saya mau tunjukkan satu gambar. Setelah ini kita pause menuju ke Nabi Jones dulu ya. Saya mau share screen dulu ya, supaya banyak informasi teman-teman. Tentu sebagian ini berasal dari ini ya, dari netizen. Cuman biar menjadi ya ini dia nih ya. Ini Ketua Hamas cabang Pipang Glodok. Ini ya. Nah, ini. Tom sama Gilbert ini bagian dari mereka ini ya. Masih hidup saya lagi berpikir ini Komar sama Gilbert bagian dari mereka. Cuma kemarin Gilbert katanya sudah mulai ngamuk-ngamuk masalah Israel ya. Bagusnya kita lihat aja dulu lah ya. Cabang Bipang lo.
Ranting Taman Shalom Sari. Aleihim. Oke, anyway ya. Menarik ya. Kita mikir terus ini ya. Aduh, cetakin bendera Palestina segala macam. Ini golongan begini nih, yang begini-begini ini nih. Yang begini-begini ini. Iya nih. Ini hanya ilusi dan fantasi ya. Cuman tolong. Wah, brutal ini. Shalom Pak Paul. Jangan ini ya. Oke, sekarang Nabi Jonas silakan masuk. Ya, shalom semuanya. Shalom, thank you diberi kesempatan. Semoga ini dalam membawa dampak agar bisa dilakukan di tempat-tempat lain. Lagi pada iya tuh. Nanti kita bawa banyak, Pak Paul. Berapa orang timnya tuh? Hah? Berapa orang berangkat rame-rame? Berapa motor? Banyak. Si Candy katanya mau ikut. Ada kabar. Galau terus nungguin. Nah, ini Apologet kan juga ikut. Oh, hei. Nih, disalamin sama Papa, Mama Pastor. Kota nih. Iya, nanti kita lanjut lagi. Itu banyak di Luar seberang. biasa. Keren. Yesus yang keren. Ya, diakonia kita ya sedang bergerak. Teman-teman yang ikut menyumbang kemarin, teman-teman yang mau ikut terlibat di dalam diakonia nanti bisa hubungi Nabi Jonas. Nanti enggak, kalau saya sih lebih senangnya mengajak langsung juga ya, jadi ikut terlibat ya, gitu. Karena memang tujuannya. Ya teman-teman kalau bisa yang di Jakarta kalau bisa ikut terlibat ya. Terlibat gitu. Karena kekurangan tenaga juga kemarin Nabi Jonas sampai kepar sehari semalam nggak bisa bangun, badannya pada sakit kehujanan ya. 3 hari saya terkapar nggak bergerak. Iya, kalau nggak gini Pak Paul, kalau ke saya gitu, saya kan nggak mau sampai dibilang kan cari donasi. Siang nyales, malam. Ya teman-teman butuh banyak orang ya. Nanti kita rencananya markasnya nanti ada bikin markas di daerah Kalibata. Makanya saya udah ngomong-ngomong, mudah-mudahan bisa diatur buat posko ininya ya, bagi-bagi kanannya Jakarta, sama kita rencana bikin dapur umum. Nah, kita lagi matangkan dulu rencananya, beberapa udah masuk, dapur umum, sampai makan siang gratis, sama buat bagi nanti dari situ buat gudang beras, gudang sembako, buat dibagi-bagi. Ya, jadi jawaban dari semua masalah ini kita kelah keluh, jawabannya pokoknya diakonia sekenceng-kencengnya. Nabur garam di lautan, oh enggak, percaya saja, jerih payahmu di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Nabi Jonas buat update informasinya yang di lapangan. Kalau mau ikut harus tampak muka ya Pak? Kenapa? Wajib. Kalau mau ikutan Nabi Jonas, diakonia harus tampak muka ya? Ya enggak, kan tadi pakai masker tadi dong. Kalau enggak lu pakai topeng Batman juga nggak apa-apa. Helm nggak apa-apa kalau takut. Ya, datang lu nyelonong pakai topeng Batman gitu kan. Enggak, amin. Siap saya bergabung. Itu sukacita, saya ngerasa. Ini pada pakai masker semua Pak Paul. Itu yang tidur di emperan banyak banget. Bagi itu rasanya luar biasa. Coba bayangin, lihat ya, mereka itu seharian belum makan, tiba-tiba dikasih makan begitu. Rasanya gimana coba? Hatimu tuh sukacita loh, waktu ngasih mereka makan. Saya ngerasain sukacitanya itu. Hatimu sukacita. Yang dikasih makan, wah kamsia tuh. Ya bayangin seharian nggak makan mereka. Mereka tidur dengan perut lapar, kadang-kadang kehujanan. Dikasih nasi padang itu. Nasi padangnya yang enak lagi. Iya, nasi padangnya enak, langsung pada makan, yang tidur langsung pada bangun pada makan. Aduh, hangat-hangat lagi baginya itu. Waduh, haleluya. Berarti BPK bisa dong Pak Paul? Jangan masih BPK lu gitu. Nah.
Ya. Jangan Video kasih pamen PP, saya jangan kasih spotlight ya. bipang ya. Bagi-baginya jangan bipang, itu ngeledek. Bagi nasi padang Biar lah ya. sehat kok, Paul, biar sehat. Tahan banting cuaca. Iya, kalau tanyain lu mau bipang, Paling gue pinter. pesenin kalau gitu. Ngeledek ini yang bener. Penistaan lagi. Oke, sambil lanjutin ya. Lanjut nih, Solisoy, silakan. Sambil kita saksikan videonya live-nya Nabi Jonan kali Solisoy. Ya udah saya pin videonya. Iya. Salam, Pak. Ini lagi pada tidur lagi nih mereka. Belum ya? Nggak apa-apa, lanjut kali Soy. Ini sambil kita lihat videonya Nabi Jonas. Oh gitu, ya Pak. Oke, thank you. Pak, kalau populasi apa ya judulnya tadi? Populasi Muslim. Oh, kalau populasinya dari kelahiran sih kayaknya bertambah terus ya Pak ya, kalau menurut saya. Ini kan kita bicara di Indonesia lah dulu ya, di depan mata. Kenapa? Karena ya misalnya nih Pak, kalau wanitanya bisa kawin berkali-kali ya kan. Misalnya kawin dengan suami pertama, suami A, nanti cerai, menikah lagi, kan unlimited Pak. Nah, kemudian yang lakinya juga begitu. Yang lakinya juga selain bisa kawin cerai juga kan bisa juga berpoligami sekaligus pakai 4 orang contohnya gitu ya. Ya, dari anak dari hasil masing-masing perkawinan itu kan pasti banyak. Yang kelahiran pasti banyak gitu loh. Kalau menurut saya sih dari kelahiran naik terus, cuma ternyata yang diproduksi itu pada ini gitu loh, berpindah ya. Nah, misalnya setelah dewasanya berpindah. Kalau kita lihat sih dari sensus penduduk, kan itu channelnya Pak Emen tuh rajin tuh ya Pak ya menampilkan itu sensus penduduk. Misalnya kayak DKI itu populasinya Kristen meningkat terus gitu ya, tapi yang dari sono menurun drastis gitu. Nah, begitu juga di wilayah-wilayah lain, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan yang lain-lain lah, semuanya seluruh Indonesia. Nah, rajin tuh nampilkan itu, Pak. Jadi teman-teman yang ingin menonton, saya sih senang menonton itu. Nah, jadi saya lihat ya kalau dari sisi hasil perkawinan ya dari kelahiran itu meningkat, cuman berpindah setelah dewasanya. Nah, itu pasti akan dampaknya ya ada semacam ini juga kali ya, kenapa bertambah juga kekilafahan, itu faktor penyebab juga kali, kalau menurut pendapat saya. Nah, karena ya itu tadi, menerima kenyataan bahwa yang sudah dilahirkan itu pada berpindah, itu membuat ya satu ketidaksukaan ya, kemarahan lah dari antara mereka. Jadi ini pengalaman teman-teman yang murtadin sih seperti itu ya, keluarganya ya banyak juga yang saya ini ya dalam beberapa bulan ini kan kebetulan ya ada beberapa orang ya yang sudah berkunjung ke rumah saya gitu. Ada satu orang tuh yang sampai dihalalkan darahnya sama orang tuanya, kabur gitu kan. Nah, kayak gitu jadi keluarganya itu semakin ini ya, semakin ada yang murtad, anggota keluarganya semakin membenci, akhirnya arahnya ke khilafah gitu, makin radikal. Nah, jadi itu kalau penambahan populasi sebenarnya ya itulah berbanding lurus jadinya dengan peningkatan khilafah. Nah, berbanding lurus lagi dengan penurunan peradaban. Itu Pak Paul. Oh, saya baru kan tadi ibadah sama teman-teman murtadin ya. Saya kan rajin ya interaksi dengan mereka ya. Nah, itu saja Pak. Tadi Pak Pendetanya mantan dari sana juga. Dia bahkan dulunya itu aktivis di MUI, kemudian sudah punya pendiri pesantren. Nah, dia dan keluarganya ya itu tadi berpindah gitu ya.
banyak lagi ya kesaksiannya tadi sih banyak yang akhir diinjili akhirnya berpindah gitu. Nah itu kan lahir dan dibesarkan di seberang sana juga, tapi dewasanya berpindah. Gitu. Ada banyak orang yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari kelahiran bertambah terus, tapi setelah dewasa Tuhan panggil, Tuhan pilih mereka untuk mengenal Tuhan Yesus, akhirnya berpindah. Nah ini yang nggak diterima oleh orang yang masih tinggal di sana. Makin bertambahlah radikalnya. Gitu loh Pak. Nah inilah di Indonesia ya itulah yang terjadi. Kalau ini pendapat saya pribadi ya Pak ya. Itu loh Pak. Bisa. Halo Pak Paul. Iya. Dengar Ya, suaranya? itulah Iya. Halo, jelas ya Pak? Jelas, Halo? jelas. Oh iya. Ya itu Pak. Jadi ya inilah mudah-mudahan makin bertambah lah ini Pak. Yang terima Tuhan Yesus. Kalau Indonesia sih harapannya solusinya satu-satunya untuk membuat Indonesia maju, damai, sejahtera, ya hanya dengan begitu menurut saya. Dan untuk menghilangkan paham-paham khilafah di Indonesia, ya harus memang dengan terima Tuhan Yesus. Ya karena kalau masih di sana, sekalipun dia misalnya katakanlah moderat ya, kalau dari pengalaman saya dalam pergaulan sehari-hari, gampang bergesernya sih Pak, walaupun dia katakanlah dia misalnya NU gitu ya, gampang bergesernya gitu. Tapi kalau udah menyeberang, udah terima Tuhan Yesus, nggak bisa Pak, susah. Nggak bakal bisa diajak untuk berdemo-demo, untuk berkhilafah-khilafah ria, nggak bisa, nggak bakal. Itu Pak. Ya Pak ya, thank you Pak. Iya, makanya ngerti ya kayak Halo. Gultom bisa ketakutan begitu ya. Beneran Halo nggak Pak. suaranya? Kayaknya jelas suaranya nih. Jelas nggak suaranya nih? Jelas kok Paul, dia nggak denger aja kok Paul. Macam bidadara. Suara jelas di sini Dokter. Macam bidadara. Dia teriak-teriak halo dia. Nih, Wong Kito Galo, lanjut Wong Kito Galo. Halo, Rahayu Pak Paul, salam Wong Kito Galo. Iya, jadi memang fenomena. Mana kabarnya? Baik Pak Paul, baik. Ini keren, ini Pak Amin ya, Pak Amin keren ya. Ya. Pak Amin keren. Kemarin kita juga bagi tapi nggak banyak dan cepat kan, cuma 20 bungkus lewat aja gitu Pak Paul. Jadi gini Pak Paul, fenomena. Teman-teman yang di Jakarta boleh gabung dengan ini Pak Amin Wijaya ya, teman-teman yang Jakarta untuk bagi-bagi. Nggak ada penginjilan, nggak boleh lagi bagi-bagi terus nginjili orang, nggak boleh ya. Terus mengkristenkan nggak boleh. Jadi kita benar-benar hanya membagi makanan. Oke, kita berbagi kasih. Ya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya maksudnya begitu ya. Jadi perlu ngerti lah. Iya. Dari mana, saya bagi-bagi juga sama teman-teman Muslim loh. Itu Pak Paul, teman-teman saya bagi teman-teman Muslim. Iya, jadi nggak ada masalah di situ, gitu loh. Bahkan mereka sebenarnya mereka sebenarnya ya tetap Muslim, tapi mereka percaya bahwa Yesus itu sang juru selamat. Itu ada kebanyakan begitu Pak Paul, termasuk adik saya, istri saya kan dulu Muslim, sekarang sudah berapa dari tahun 2006. Tiba-tiba dipanggil lah gitu, jadi ikut saya gitu. Saya nggak masalah lah, ya kan? Ya, yang penting saya nggak memaksakan atau apa. Tapi fenomena untuk sekarang ini memang banyak orang yang berpindah ya, artinya kembali ke Kristen, bukan kembali ke Kristen ya, artinya berubah menjadi Kristen. Baik itu dia berubah agama, saya banyak temuin Pak Paul, ataupun dia tetap agama Islam, tetapi itu tadi mereka percaya bahwa lama mereka lihat orang-orang Kristen, maksudnya orang-orang Kristen ini kan pengikut Kristus atau yang beragama Kristen gitu Pak Paul. Nah, mereka melihat tingkah laku gitu loh Pak Paul. Yang jelas mereka lihat tidak beristri dua, gitu Pak Paul. Terus
banyak berkorban gitu loh Pak Paul. Orang-orang yang percaya sama Yesus itu rela, suka berkorban gitu loh, suka melayani gitu loh, mau mengalah dan sama tahu aturan gitu loh. Jadi nggak nyelonong gitu, walaupun memang ada yang Kristen atau ini suka juga nakal ya, termasuk saya juga nakal lah gitu. Tapi ya tetap ada rule-nya, ada aturannya, ada batasannya gitu loh Bapak. Nah, jadi memang sebenarnya baik fenomena sekarang ini orang berubah menjadi Kristen atau memang mereka percaya tetap agama Muslim, itu sebenarnya ada pengaruh juga dari, yang kedua ada pengaruh juga dari Israel sebenarnya gitu loh. Jadi media Israel kan yang menemukan ya inilah media sosialnya rata-rata kan mereka kan, Intel pun mereka yang menemukan kan. Sebenarnya kalau mereka jahat yang ditudingkan banyak Muslim mereka jahat, itu tidak, justru mereka berkarya sampai begini kita bisa, saya nggak kenal Pak Paul tapi bisa ngobrol dengan Pak Paul kan, bisa kenal sama yang lain-lain juga di sini bisa tahu ya kan, gitu loh. Sebenarnya ini jasa juga dari orang-orang Yahudi atau orang Israel gitu loh. Jadi kalau mereka jahat, dia klik satu klik aja kayak dulu Soros ya 98 itu, dunia termasuk Indonesia ya kan goyang gitu loh. Kalau dia mau jahat, tapi kan tidak. Jadi gitu loh. Memang fenomenanya sekarang ini banyak orang yang sudah berpikirannya berubah gitu, berubah cara berpikir dan cara melihat berubah gitu loh Pak Paul. Apalagi dengan Pak Paul nongol di media sosial yang gubrak-gubrak begini ya kan, yang gila-gilaan ini sebenarnya lebih nekat dari orang Palembang. Gila. Kan saya tinggal di Palembang, lumayan. Iya Pak Paul. Jadi di lorong-lorong jembatan itu, di kafe-kafe malam itu saya udah pergi semua tuh. Iya. Gitu. Gila, bener-bener gila. Jadi Pak Paul bener-bener ya, selain Pak Paul juga ada mungkin Pak siapa ya yang itu ya, siapa yang masuk itu siapa? Dulu Pak Saifuddin. Ya itu sama. Pak Saifuddinnya sekarang sedang dijinakkan dulu kan, itu masih standby kan. Iya Pak Kace ya Pak kan. Saifuddin lagi tiarap dulu. Ini sebentar lagi dia nanti ngamuk lagi nanti. Itu Pak Paul. Jadi ini juga doakan aja berperan. nih. Ini Pak Saifuddin soalnya lagi bikin sekolah dulu, gereja Murtadin katanya ya. Teman-teman ya, Pak Saifuddin itu ya. Iya, itu mantap. Orang sudah jadi martir, itu perlu didukung itu. Iya benar Pak Paul, gila dia berani banget. Anaknya juga namanya kalau nggak salah Saddam Hussein ya. Namanya aja Saddam Hussein. Jadi gitu Pak Paul. Jadi memang benar-benar sebenarnya ya kita harus berterima kasih sama yang namanya Yahudi atau Israel gitu. Karena memang media sosial terutama ya Pak Paul ya. Kita bisa tahu nih Pak Amin nih bagi-bagi ya kan. Terus nanti yang ini ribut sama yang ini termasuk di Zoom ini Pak Paul ya. Tapi ya nggak apa-apa, proses ya kan Pak Paul. Yang sama-sama percaya Yesus saja bisa ribut gitu kan, apalagi yang enggak gitu. Iya, karena nggak punya yang lebih besar visinya. Gitu. Visinya cetek dia. Iya, jadi saya lihat yang ribut-ribut ya ketawa ya, mungkin ya gimana ya namanya proses ya Pak Paul ya. Tapi kayak tadi itu Santo Agustinus ya terus terang aja, Santo Agustinus memang dulunya kan sebelum dia jadi santo kan nakal banget kan, itu kan didoain sama ibunya Monica kan, jadi dia bisa baik ya kan, jadi dia bisa jadi martir ya kan. Itu kan sudah nggak benar dia bilang orang lagi bicara jangan begitulah, jangan ya kan, kayak menunjukkan orang yang itu. Jadi padahal nama nggak tahu juga ya saya namanya itu, atau dia pura-pura atau memang dia ini nggak ngerti juga, tapi sudah menunjukkan kan tidak baik begitu Pak Paul. Orang tua yang bicara, apalagi Opung Cici ya kan, suaranya keren, iya ngomongnya juga berisi ya kan, terus memang ya saya salut lah sama beliau ya, sama Opung Cici berani ngomong kan gitu. Selain yang lain ya Pak Gajah Mada, Pak Susu Kuda, siapa Pak Hendro ya kan. Maksud saya ya kita sama-sama lah belajar untuk menjadi baik, minimal ya di Zoom ini kita ada aturan yang benar gitu loh Pak Paul. Jadinya Pak Paul ngomong benar, jadinya nggak benar dengan orang-orang begitu, langsung skip aja, langsung gini aja Pak Paul. Jadi ngerusak aja gitu loh.
Tapi terus terang salut buat Pak Andi Wijaya ya, mungkin ini bisa ditularkan ya. Kalau kita di Palembang, kalau saya nggak ada sama teman-teman, nggak ada jadwal khusus Pak Paul. Jadi begitu ngumpul umpamanya telepon-teleponan, ada waktu nggak kayak sejam? Oke, kita jalan gitu loh Pak Paul. Kita bagi berapa. Bagus gitu itu. Ya. Dan saya sekarang ini sekedar ini aja Pak Paul ya. Ada ide baru. Jadi saya punya tanah sedikit ya, jadi kebun. Jadi kebun itu saya buat kebun organik. Ada ternak organik, ada tanaman organik. Gunanya apa? Gunanya untuk diakonia nanti, untuk bagi-bagi makanan. Mereka makanan yang baik gitu Pak Paul. Karena mungkin perilaku mereka yang radikal, ya kan? Itu ada penyebab dari makanan Pak Paul. Ya kan? Suka makan kambingnya yang gimana, ayamnya ayam suntikan, mungkin bisa pengaruh juga terhadap jiwa atau perilaku mereka gitu Pak Paul. Saya coba lagi baru jalan 1 bulan lah. Saya coba buat pupuk kompos dulu, buat yang organik gitu Pak Paul. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berdiakonia membagi makanan yang baik gitu kepada yang lain. Gitu aja Pak Paul, thank you. Rahayu Pak Paul. Salam.